Teruntuk kalian yang berani menyelami kisah ini, pernahkah kau mendengar bisikan angin yang membawa cerita dari tempat-tempat terpencil? Atau merasakan dinginnya hawa misteri yang menyelimuti sebuah legenda? Aku Aldi, dan ini adalah kisahku, sebuah perjalanan yang bermula dari rasa ingin tahu seorang relawan budaya, hingga terjebak dalam pusaran kengerian tak terbayangkan di sebuah pulau nun jauh di timur. Bersiaplah. Karena apa yang akan kau baca mungkin akan mengubah pandanganmu tentang batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Inilah kisah Tari Pocong dari Pulau Seram. Namaku Ali, dan kisah ini bermula pada tahun 2019, ketika aku terlibat dalam sebuah program relawan budaya yang membawaku jauh melintasi samudra, menuju salah satu permata tersembunyi di timur Indonesia, Pulau Seram, Maluku. Tugasku di sana bersama tim adalah mendokumentasikan kekayaan kebudayaan lokal, dari upacara adat hingga tradisi lisan. Setiap detail adalah harta yang harus kami abadikan, dan salah satu fokus utama kami adalah tarian adat. Tari-tarian di Seram bukan sekadar gerakan, melainkan narasi hidup, cerminan jiwa masyarakat yang terjalin erat dengan alam dan leluhur. Kami menghabiskan hari-hari kami menyusuri desa-desa, berinteraksi dengan sesepuh, merekam setiap lantunan melodi, dan mengamati setiap langkah tari yang mereka tunjukkan. Namun, dari semua pengalaman yang kami alami, ada satu malam yang tak akan pernah kulupakan, sebuah malam yang mengubah pandanganku tentang kebudayaan, tentang misteri, dan tentang batas antara yang nyata dan tak kasat mata. Saat itu, kami sedang berada di sebuah desa kecil di pedalaman Seram. Dikelilingi hutan lebat dan suara jangkrik yang sahut menyahut. Setelah seharian penuh merekam tarian penyambutan, warga lokal mendekati kami dengan raut wajah yang campur aduk antara antusiasme dan sedikit rahasia. Mereka mulai berbicara tentang sebuah desa terpencil yang letaknya jauh di dalam hutan, sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang luar, dan yang katanya menyimpan sebuah tarian tradisional yang sangat sakral, sangat jarang ditampilkan. Namanya tari lompat arwah. Mendengar nama itu saja, bulu kuduku sudah merinding. Lompat arwah? Aku membayangkan sesuatu yang mistis, sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Rasa penasaran kami pun langsung terusik. Warga setempat, dengan senyum tipis yang penuh makna, menambahkan bahwa mereka sering menyebut tarian itu dengan nama yang jauh lebih menyeramkan, Tari Pocong. Tari Pocong, dua kata itu bergema di benak kami, menciptakan gambaran-gambaran aneh yang melampaui batas logika. Bayangan sosok berbalut kain kafan, melompat-lompat di tengah kegelapan hutan, mulai menari-nari di pikiran kami. Ketakutan bercampur dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Sebagai peneliti budaya, kami tahu bahwa seringkali ada cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan lokal yang melatar belakangi sebuah nama. Mungkin saja ini hanya sekadar kiasan, atau ada makna filosofis yang lebih dalam di baliknya. Namun, aura misteri yang menyelimuti tarian ini terasa begitu kuat, begitu nyata. Meskipun pikiran kami dipenuhi dengan asumsi dan pertanyaan tak terjawab, hasrat untuk menyaksikan tarian ini mengalahkan rasa takut. Kesempatan untuk mendokumentasikan sesuatu yang begitu langka dan sakral adalah impian setiap peneliti. Kami setuju untuk ikut. Namun sebelum kami bisa mengiyakan sepenuhnya, seorang tetua adat dengan sorot mata tajam namun penuh peringatan, mengajukan dua syarat yang harus kami patuhi tanpa pengecualian. Suaranya rendah dan berat. Setiap kata yang keluar terasa menancap dalam benak kami. Kalau sudah nonton, ujarnya dengan nada penuh penekanan, jangan pernah rekam, dan jangan pernah tinggal di desa itu malam hari. Syarat pertama, untuk tidak merekam.
terasa berat bagi kami. Kami adalah pendokumentasi dan tidak merekam berarti kehilangan kesempatan untuk mengabadikan sesuatu yang mungkin tak akan pernah kami temui lagi. Namun, kami juga memahami bahwa kesakralan sebuah ritual seringkali melarang dokumentasi visual. Ada etika yang harus kami junjung tinggi, menghormati kepercayaan dan tradisi masyarakat lokal adalah prioritas utama. Kami mengangguk setuju, meskipun dalam hati terasa sedikit kecewa. Namun, syarat kedua jauh lebih mengguncang. Jangan pernah tinggal di desa itu malam hari. Perintah ini bukan sekadar larangan, melainkan peringatan keras. Mengapa kami tidak boleh tinggal di sana semalaman? Apa yang terjadi di desa itu setelah matahari terbenam? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala kami, menciptakan skenario-skenario yang semakin menyeramkan. Apakah ada bahaya? Apakah ada sesuatu yang muncul di malam hari? Rasa penasaran kami semakin memuncak. Namun di saat yang sama, rasa gentar pun ikut merayap. Meskipun demikian, kami adalah petualang, pencari kebenaran, dan penjelajah budaya. Syarat-syarat itu, alih-alih mengurungkan niat, justru semakin membakar semangat kami. Kami tahu bahwa di balik larangan itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani melangkah lebih jauh. Kami berjanji untuk mematuhi kedua syarat tersebut. Tanpa keraguan, tekad kami bulat. Kami akan pergi ke desa tak bernama itu, menyaksikan tari lompat arwah, atau yang mereka sebut tari pocong. Dan kembali dengan cerita yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kami di Pulau Seram. Malam itu, setelah berdiskusi singkat, kami mempersiapkan diri. Tim kami terdiri dari 3 orang, aku sebagai koordinator dan pencatat lapangan, Rio sebagai fotografer yang kali ini harus puas dengan hanya mengamati, dan Maya, seorang etnomusikolog yang sangat tertarik dengan melodi-melodi ritual. Kami semua sepakat bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Esok harinya, pagi-pagi sekali, kami ditemani oleh beberapa warga lokal yang menjadi pemandu kami. Perjalanan menuju desa itu ternyata tidak mudah. Kami harus menembus hutan yang lebat, melintasi sungai-sungai kecil dengan jembatan seadanya, dan mendaki bukit-bukit terjal. Udara lembab dan panas. Namun semangat kami tak sedikit pun surut. Pemandangan di sekitar kami sangat asri. Hutan hujan tropis yang masih perawan, dengan suara burung-burung eksotis dan serangga hutan yang mengisi keheningan. Sesekali kami bertemu dengan satwa liar yang melintas, menambah kesan petualangan kami. Para pemandu kami adalah orang-orang yang pendiam, namun setiap gerak-gerik mereka menunjukkan keakraban dengan alam. Mereka melangkah dengan pasti, seolah setiap akar dan batu di jalur itu sudah mereka kenal selama perjalanan. Kami mencoba menggali informasi lebih lanjut tentang desa misterius itu dan tarian yang akan kami saksikan. Namun jawaban yang kami terima selalu samar dan penuh teka-teki. Mereka hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa kami akan melihatnya sendiri. Setelah berjam-jam berjalan, menjelang siang, kami akhirnya tiba. Desa itu tersembunyi di sebuah lembah kecil, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menjulang tinggi, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Desa itu terasa seperti sebuah kantung waktu. Sebuah tempat di mana tradisi masih hidup dan bernapas. Bangunan-bangunan rumah adatnya terbuat dari kayu dan anyaman bambu, berjejer rapi menghadap lapangan luas di tengah desa. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, hanya kesederhanaan yang menenangkan. Penduduk desa menyambut kami dengan hangat. Meskipun ada sedikit sorot mata penasaran dari anak-anak yang belum terbiasa melihat orang asing, mereka terlihat damai, menjalani kehidupan yang sederhana
dan harmonis dengan alam. Kami disuguhi makanan lokal yang lezat, olahan sagu, dan ikan bakar. Sambil mendengarkan obrolan mereka dalam bahasa daerah yang tidak kami mengerti sepenuhnya, namun intonasinya terdengar ramah. Kami menghabiskan sisa siang itu berinteraksi dengan penduduk desa Periu, meskipun tidak bisa memotret tarian. Berhasil mengabadikan potret-potret wajah-wajah tulus penduduk desa, Maya mencatat melodi-melodi yang dimainkan oleh beberapa pemuda dengan alat musik tradisional mereka. Aku sendiri mencoba memahami lebih jauh struktur sosial dan kebudayaan mereka. Namun, pertanyaan tentang tari lompat arwah selalu mengintai di benak kami. Kami melihat beberapa warga menyiapkan pernak-pernik yang terlihat seperti properti untuk upacara. Namun, mereka tetap bungkam tentang detailnya. Ketika sore mulai beranjak, bayangan-bayangan memanjang di tanah, dan langit mulai diwarnai jingga. Suasana di desa berubah. Sebuah ketegangan tak kentara mulai terasa. Warga mulai berkumpul di lapangan, mengenakan pakaian adat mereka yang penuh warna. Api unggun mulai dinyalakan di tengah lapangan, memancarkan cahaya kuning kemarahan yang menari-nari di wajah-wajah mereka. Seorang tetua adat yang lebih tua, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya yang menandakan kebijaksanaan, maju ke tengah. Ia mulai berbicara dalam bahasa daerah. Suaranya berat dan berwibawa. Kami tidak mengerti setiap kata, tetapi kami bisa merasakan keseriusan dan kesakralan yang terpancar dari setiap intonasinya. Sesekali, ia melirik ke arah kami, seolah mengingatkan kami akan janji yang telah kami buat. Para penari, yang jumlahnya sekitar 10 orang, mulai menempatkan diri. Mereka mengenakan semacam kostum yang sangat sederhana, terbuat dari serat tanaman dan beberapa hiasan. Namun, satu hal yang menarik perhatian kami adalah wajah mereka yang tertutup kain, atau lebih tepatnya, seperti dibungkus kain putih, hanya menyisakan celah untuk mata. Bentuknya mengingatkan kami pada pocong. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Nama tari pocong itu bukan kiasan. Suasana semakin hening. Hanya suara api yang berderak dan gemerisik daun yang diterpa angin yang terdengar. Tetua adat memberi isyarat, dan sebuah melodi yang asing, mendayu-dayu, namun penuh kekuatan magis, mulai mengalun dari alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Para penari mulai bergerak perlahan dengan gerakan yang kaku namun ritmis. Mereka tidak menari seperti tarian pada umumnya yang kami lihat sebelumnya. Mereka melompat-lompat, ya, persis seperti namanya, melompat dengan gerakan yang aneh. Terkadang maju mundur, terkadang berputar, namun selalu dengan kecepatan yang tak terduga. Mata kami terpaku pada setiap gerakan. Cahaya api unggun membuat bayangan mereka terlihat lebih besar dan menakutkan. Gerakan-gerakan mereka terasa hipnotis, seolah-olah mereka tidak sepenuhnya sadar, seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuh mereka. Aku merasa merinding. Bukan hanya karena hawa dingin malam yang mulai menyelimuti, tetapi karena aura mistis yang begitu pekat. Wajah-wajah mereka yang tertutup kain putih itu, dengan hanya terlihat celah mata, menciptakan kesan yang sangat kuat. Aku tidak tahu apakah itu ekspresi kosong atau ada tatapan lain di baliknya. Yang jelas, ada sesuatu yang aneh pada cara mereka bergerak, bukan hanya melompat, tapi gerakan mereka juga tidak beraturan, seperti tersentak-sentak, sulit untuk dijelaskan. Rasanya seperti ada energi tak terlihat yang mendorong mereka. Saat tarian mencapai puncaknya, melodi menjadi lebih cepat dan intens, dan gerakan para penari menjadi semakin liar, semakin cepat. Mereka melompat lebih tinggi, berputar lebih cepat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa penonton lokal terlihat tegang.
namun juga tampak sangat khusyuk, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang suci. Ketika tarian berakhir, mendadak suasana menjadi hening. Melodi berhenti. Para penari diam, berdiri tegak di tengah lapangan, seolah baru saja terbangun dari trans. Perlahan, mereka bergerak mundur, menuju salah satu rumah adat, menghilang di balik kegelapan. Kami semua terdiam. Tidak ada yang berbicara. Kami benar-benar terpukau dan sedikit terguncang. Itu adalah tarian yang belum pernah kami saksikan sebelumnya. Sebuah perpaduan antara seni, ritual, dan misteri yang tak terpecahkan. Seorang pemandu kami, yang sejak tadi duduk di samping kami, menepuk bahuku. "Waktunya kita pergi," katanya pelan. Suaranya mengandung nada urgensi yang tak terbantahkan. Matahari sudah benar-benar tenggelam, kegelapan malam mulai menelan desa. Kami menuruti perintah itu tanpa banyak bertanya. Rasa ingin tahu kami masih besar, tetapi peringatan tetua adat tadi kembali terngiang-ngiang di telinga. Jangan pernah tinggal di desa itu malam hari. Kami berjalan kembali menembus hutan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter kami dan bulan yang mulai bersinar samar. Suasana hutan terasa berbeda di malam hari, lebih sunyi, lebih misterius, dan entah mengapa, terasa lebih menyeramkan. Aku terus menoleh ke belakang. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Pengalaman menyaksikan tari pocong itu terus menghantui pikiranku. Apa sebenarnya yang kami lihat? Apakah itu benar-benar hanya tarian biasa, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Kepercayaan tentang arwah, tentang dimensi lain, terasa begitu kuat di desa itu. Larangan untuk tidak tinggal semalaman juga membuatku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika kami nekat melanggarnya? Meskipun kami telah menyaksikan sebuah ritual yang luar biasa, rasa penasaran dan ketegangan masih menyelimuti benakku. Pulau Seram, dengan segala keindahan alam dan kekayaan budayanya, telah menunjukkan sisi lain yang lebih misterius. Sisi yang tak terjangkau oleh logika semata, dan aku tahu. Kisah tentang tari lompat arwah, atau tari pocong, ini akan terus membekas dalam ingatanku, sebagai pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas, dan jauh lebih misterius, dari yang kita bayangkan. Setelah menempuh perjalanan panjang, dan mendebarkan, kami akhirnya tiba di desa tak bernama yang tersembunyi jauh di pedalaman Pulau Seram. Begitu melangkahkan kaki ke dalam wilayah desa, aku langsung merasakan perubahan aura yang signifikan. Suasananya begitu dingin dan mencekam. Meski tak ada setetes pun hujan yang membasahi bumi, seolah-olah dingin itu bukan berasal dari cuaca, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak kasat mata dan merayap perlahan di bawah kulit. Udara terasa lebih berat, senyap. Hanya sesekali terdengar gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Penduduk desa yang kami temui di sana juga memiliki keanehan tersendiri. Mereka jarang sekali berbicara, bahkan sekadar menyapa pun terasa sulit. Tatapan mata mereka kosong, hampa, seolah-olah jiwa mereka tidak sepenuhnya berada di sana. Senyum yang kami berikan seringkali hanya dibalas dengan anggukan pelan, tanpa ekspresi yang berarti. Hal ini tentu saja berbeda jauh dengan keramahan hangat yang kami temui di desa-desa lain. Di Seram, ada semacam dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari kami, dari dunia luar. Kami merasa seperti pengamat, bukan bagian dari mereka. Perasaan aneh ini, ditambah dengan larangan untuk tidak menginap, semakin menguatkan keyakinan kami bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di desa ini. Meskipun diselimuti misteri dan keheningan yang mencekam, kami tetap berusaha untuk tetap fokus pada tujuan awal kami, mendokumentasikan kebudayaan lokal. Kami menghabiskan sisa siang itu dengan mengamati aktivitas mereka, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang adat istiadat
dan kepercayaan yang mereka anut. Namun, setiap pertanyaan yang kami ajukan tentang tari lompat arwah selalu dijawab dengan desahan atau pandangan yang sulit diartikan, seolah-olah topik itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan sembarangan. Waktu berlalu perlahan, dan seiring dengan meredupnya cahaya matahari, ketegangan di desa itu terasa semakin pekat. Akhirnya, malam pun tiba, dan bersamaan dengan itu, atmosfer desa berubah drastis. Keheningan yang tadinya terasa mencekam kini berubah menjadi sunyi yang lebih intens, seolah-olah seluruh desa menahan napas. Penduduk desa yang tadinya menyebar di berbagai penjuru mulai berkumpul di lapangan kecil yang terletak di dekat sebuah pohon besar dan sangat tua. Pohon itu tampak menjulang tinggi, dahan-dahannya yang rimbun membentang seperti tangan raksasa, menambah kesan angker pada suasana. Sebuah api unggun besar sudah dinyalakan di tengah lapangan. Nyalanya menari-nari dan melemparkan bayangan-bayangan aneh ke seluruh area. Kami, tim relawan, diminta untuk duduk di salah satu sudut lapangan, tak jauh dari api unggun, memberikan kami pandangan yang jelas ke area pertunjukan. Udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, dan entah mengapa, aku merasa seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasi kami dari kegelapan di balik pohon-pohon. Jantungku berdebar tak karuan, bercampur antara rasa penasaran yang membuncah dan ketakutan yang tak dapat ku jelaskan. Tiba-tiba, suara gendang yang berat dan monoton mulai ditabur, memecah kesunyian malam. Ritmenya pelan, namun beraturan, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. Dari balik kerumunan warga, 4 sosok perlahan muncul, melangkah menuju area api unggun. Seluruh pandanganku langsung tertuju pada mereka. Mereka mengenakan kain putih yang memanjang dari kepala hingga kaki, persis seperti kafan. Bentuknya tak beraturan, menutupi seluruh tubuh mereka, membuatnya sulit untuk membedakan bentuk fisik di baliknya. Yang paling mengerikan, wajah mereka diitup total oleh kain putih itu. Tidak ada sedikit pun bagian yang terlihat. Mereka benar-benar penari tanpa wajah. Gerakan mereka dimulai, mereka melompat-lompat, bukan seperti melompat biasa, melainkan dengan gerakan yang aneh, kaku, dan tersentak-sentak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik atau mendorong mereka. Setiap lompatan terasa berat, namun anehnya, sangat gesit. Mereka tidak menari dengan koreografi yang lazim, melainkan serangkaian gerakan tidak beraturan. Namun entah bagaimana tetap sinkron, tubuh mereka bergoyang-goyang, terhuyung-huyung, namun tidak pernah jatuh. Mereka seperti boneka tali yang ditarik oleh benang-benang gaib. Aku bisa merasakan energi aneh yang mengelilingi mereka, semacam aura dingin yang intens. Namun, yang paling membuat kami merinding adalah keseragaman gerakan mereka. Keempat penari itu bergerak dengan presisi yang sempurna, sama persis satu sama lain. Setiap lompatan, setiap sentakan, setiap putaran dilakukan secara bersamaan, tanpa ada sedikit pun perbedaan. Terlalu sempurna, terlalu sinkron untuk menjadi manusia. Tidak ada seorang penari pun yang mampu melakukan gerakan sepresisi itu tanpa latihan bertahun-tahun, apalagi dengan tubuh yang tertutup kain dan tanpa bisa melihat. Ini bukan tarian yang dipelajari, ini adalah gerakan yang dikendalikan. Rasanya seperti bukan manusia yang melakukannya, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh akal sehat. Kami semua terpaku, mata kami tak berkedip, mencoba mencerna apa yang sedang kami saksikan. Ketakutan itu nyata, namun rasa ingin tahu kami jauh lebih besar. Ini adalah pengalaman yang melampaui batas pemahaman kami sebagai peneliti budaya. Di sampingku, Gita,
salah satu teman sekaligus anggota tim kami yang bertugas sebagai videografer, tiba-tiba mengeluarkan kamera HP-nya. Aku terkesiap. Kami sudah jelas-jelas dilarang untuk merekam apapun. Itu adalah salah satu syarat mutlak dari tetua desa. Aku mencoba memberi isyarat padanya untuk berhenti. Namun Gita terlihat begitu terpaku, seolah-olah ia berada dalam trans. Tangannya gemetar saat mengangkat ponselnya, mengarahkan kamera ke arah para penari. Lampu indikator merekam berkedip merah. Dan kemudian, terjadilah sesuatu yang jauh lebih aneh. Sesuatu yang membuat darah kami berdesir dingin. Gita, setelah beberapa detik merekam, tiba-tiba memekik pelan. Sebuah suara tertahan yang penuh kengerian. Aku dan Rio, teman kami yang lain, segera menoleh ke arahnya. Dan kami melihat layar ponselnya. Apa yang kami lihat di layar membuat jantung kami serasa berhenti berdetak. Di dalam bingkai kamera HP Gita, semua penari itu tidak ada bayangannya, kosong lapangan yang seharusnya dipenuhi bayangan menari-nari dari api unggun dan para penari. Kini terlihat kosong di layar ponsel Gita. Seolah-olah para penari itu tidak memantulkan cahaya. Tidak ada sedikit pun bentuk bayangan yang terbentuk di bawah kaki mereka atau di belakang tubuh mereka. Mereka seperti hantu yang tak memiliki eksistensi fisik di hadapan lensa kamera. Namun, di waktu yang bersamaan, di mata kami sendiri, dengan mata telanjang, mereka ada. Para penari itu nyata. Mereka melompat-lompat, bergerak dengan kaku dan seram di depan mata kami. Kami melihat kain putih mereka. Kami melihat setiap sentakan gerakan mereka. Kami merasakan aura dingin yang mereka pancarkan, tapi di kamera, mereka hanyalah ketiadaan. Kontras yang mencolok ini membuat kami diliputi kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Apakah kamera HP Gita rusak? Tapi tidak mungkin. Kami baru saja menggunakannya tadi siang untuk memotret pemandangan dan hasilnya sempurna. Apakah ini semacam ilusi optik? Atau apakah ada penjelasan yang lebih menakutkan? Penjelasan yang melibatkan dunia lain, dunia yang tak dapat ditangkap oleh teknologi modern. Gita menjatuhkan ponselnya, wajahnya pucat pasi, ia terdiam. Napasnya terengah-engah, matanya melebar karena syok. Aku segera menariknya menjauh, mencoba menenangkan diri kami sendiri. Kami tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana menjelaskan fenomena yang baru saja kami saksikan. Tarian itu terus berlanjut, dengan para penari tanpa wajah itu terus melompat-lompat di bawah cahaya api unggun yang berkedip. Setiap gerakan mereka kini terasa semakin menakutkan, semakin surreal. Kami tidak lagi melihatnya sebagai pertunjukan budaya semata. Ini adalah sebuah ritual, sebuah undangan ke dunia lain, sebuah pengungkapan batas antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang hidup dan yang mati. Malam itu, di desa tak bernama di Pulau Seram, kami tidak hanya menyaksikan tari pocong, kami menyaksikan sebuah penari tanpa wajah yang menari di ambang batas kenyataan, meninggalkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak akan pernah bisa kami jawab. Dan sebuah ketakutan yang akan terus menghantui kami lama setelah kami meninggalkan tempat itu. Kami tahu, kami telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Sesuatu yang akan mengubah cara pandang kami tentang dunia selamanya. Larangan untuk tidak merekam dan tidak menginap kini terasa jauh lebih masuk akal. Sebuah peringatan yang seharusnya kami dengar dengan lebih saksama. Pagi itu, udara di desa terasa lebih dingin dan menusuk, seolah sisa-sisa kengerian semalam masih betah berdiam di sana. Kami tidak menunggu lama. Begitu cahaya matahari pertama menyentuh puncak pohon, kami langsung cabut dari desa itu tanpa menoleh ke belakang. Langkah kami cepat, diiringi keheningan yang tegang obrolan
yang biasa meramaikan perjalanan kami kini tak terdengar. Hanya suara napas terengah-engah dan derap kaki yang berpacu. Setiap bayangan pohon seolah menyembunyikan sesuatu. Setiap suara dahan patah membuat kami terkesiap. Pengalaman semalam menyaksikan penari tanpa wajah yang tak berbayang benar-benar menguras energi dan mental kami. Rasa lega membanjiri saat siluet desa mulai menghilang di balik rimbunnya pepohonan, tergantikan oleh pemandangan hutan yang lebih familiar, meskipun tetap terasa mencekam. Setelah berjam-jam menembus hutan, kami akhirnya tiba kembali di penginapan sederhana yang menjadi markas kami selama di Pulau Seram. Penginapan itu berada di sebuah desa yang lebih ramai, jauh dari ketegangan yang kami alami semalam. Rasa lelah yang luar biasa membuat kami ingin segera merebahkan diri. Namun ada satu hal yang langsung terasa janggal. "Gita mana?" tanyaku, menyadari ketidakhadiran salah satu teman kami. Awalnya kami pikir dia mungkin sudah masuk duluan ke kamar, terlalu lelah. Namun, setelah semua barang diturunkan dan kami mengecek seluruh kamar, Gita tidak ada. Panik mulai melanda. Kami berteriak memanggil namanya, mengitari penginapan. Bahkan bertanya pada pemilik tempat, tapi nihil, Gita benar-benar menghilang. Yang lebih aneh, ponselnya ada, tergeletak di tempat tidurnya, seolah-olah dia hanya sebentar pergi. Kami langsung mengambil ponselnya, berharap menemukan petunjuk. Ada beberapa foto dan video terakhir yang diambilnya di desa semalam. Ketika kami memutar video yang ia rekam tentang tari lompat arwah, kami kembali merasakan kengerian yang sama. Para penari itu, dengan kain putih yang menutupi wajah, melompat-lompat tanpa bayangan. Rekaman itu adalah bukti nyata dari apa yang kami alami. Sekaligus menjadi pengingat yang mengerikan akan keberanian atau kecerobohan kita merekam ritual sakral itu. Kami mencari kemana-mana, menyisir setiap sudut desa tempat penginapan kami berada, bertanya kepada setiap orang yang kami temui, namun tidak ada satupun yang melihat kita. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah menyelimuti kami. Kami sudah diperingatkan untuk tidak merekam, dan kita melanggarnya. Apakah ini ada hubungannya? Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Akhirnya, kami memutuskan untuk melapor ke aparat setempat. Mereka mendengarkan cerita kami dengan ekspresi campur aduk antara keheranan dan keraguan. Meskipun begitu, mereka berjanji akan membantu pencarian. Namun, setelah berhari-hari pencarian dilakukan, hasilnya nihil. Gita seperti lenyap di telan bumi, tanpa jejak, tanpa petunjuk. Kejadian ini membuat kami semua terpukul, terutama aku dan Arman yang sudah lama bekerja sama dengannya. Suasana penginapan menjadi suram, diselimuti duka dan ketakutan yang mendalam. 3 hari berlalu dalam kesedihan dan kebingungan. Malam itu, kami sedang berkumpul di ruang tamu penginapan, mencoba mencari cara lain untuk menemukan Gita. Tiba-tiba, Arman, yang duduk di sampingku, mendadak pingsan. Tubuhnya ambruk, wajahnya pucat pasif. Kami segera membantunya, membaringkannya di sofa. Ketika ia tersadar, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong, seperti orang yang sedang berhalusinasi. Ia mulai menggelantur, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Namun satu kalimat yang ia ucapkan membuat darah kami membeku. "Aku lihat penarinya. Mereka ngelompat di kamar," bisiknya dengan suara yang lemah, namun penuh ketakutan. "Mereka melompat di kamarku." Kalimat itu bagaikan sengatan listrik. Bagaimana mungkin? Apakah ini hanya mimpi buruk? Atau apakah fenomena mengerikan itu sudah mengikuti kami hingga ke penginapan? Kengerian yang kami rasakan semalam di desa itu kini kembali menghantam, jauh lebih intens
Karena menyentuh ranah pribadi kami, aku melihat ke arah Rio. Wajahnya juga menunjukkan ketakutan yang sama. Sejak malam itu, kehidupan kami di penginapan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, kami semua mulai mengalami hal-hal aneh, kejadian-kejadian yang secara perlahan mengikis kewarasan kami. Yang pertama adalah suara loncatan di atap. Awalnya kami mengira itu hanya binatang, mungkin tikus atau tupai. Tapi suara loncatan itu terlalu berat, terlalu ritmis untuk sekadar hewan. Loncatan itu terdengar persis seperti gerakan penari tanpa wajah yang kami saksikan. 1, 2, 3. Lalu berhenti. Kemudian dimulai lagi dari sudut lain di atap. Suara itu akan datang setiap tengah malam, membuat kami terbangun dari tidur, jantung berdebar kencang. Kami mencoba menelusuri sumber suara, tapi tidak pernah menemukan apa-apa. Lalu, ada kain putih yang tergantung di jendela ini, dimulai setelah suara loncatan itu muncul. Setiap pagi, ketika kami bangun, selembar kain putih bersih akan ditemukan tergantung di kusen jendela salah satu kamar kami. Kain itu bukan milik kami, dan kami tidak tahu bagaimana kain itu bisa berada di sana. Kain itu persis seperti kain yang dipakai oleh para penari di desa itu. Kami mencoba membuangnya, membakarnya, tapi keesokan harinya, kain serupa akan muncul lagi, seolah-olah ada yang sengaja menaruhnya sebagai peringatan, atau mungkin sebagai undangan yang menyeramkan. Dan yang paling membuat kami merinding adalah bau tanah basah tiap tengah malam. Aroma itu begitu kuat, begitu khas, seperti bau tanah yang baru saja digali, atau kuburan yang baru saja dibuat. Bau itu akan muncul entah dari mana, menyebar di seluruh kamar kami, bahkan menempel di pakaian dan selimut. Aroma itu muncul bersamaan dengan suara loncatan di atap dan kehadiran kain putih. Ini adalah kombinasi yang sangat mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang datang dari dalam tanah, dari dunia bawah, dan melompat-lompat di atas kami. Aku mulai merasa bahwa ini bukan sekadar tarian adat biasa. Ini bukan hanya tentang mendokumentasikan budaya. Ada kekuatan lain yang terlibat, kekuatan yang tak dapat dijelaskan secara rasional. Kejadian-kejadian aneh ini ditambah dengan hilangnya Gita dan halusinasi Arman, membentuk pola yang menakutkan. Kami telah melanggar sesuatu yang sakral, dan kini kami harus menanggung konsekuensinya. Setiap malam, tidur kami tidak nyenyak. Kami terjaga, mendengarkan setiap suara, mencium setiap aroma aneh. Rasa paranoia mulai tumbuh di antara kami. Kami saling memandang dengan ketakutan di mata masing-masing, bertanya-tanya siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Apakah kami semua akan menghilang satu persatu, seperti Gita? Atau apakah kami akan berakhir seperti Arman, melihat penari tanpa wajah melompat-lompat di kamar kami? Pulau seram yang tadinya kami anggap sebagai surga penelitian budaya kini terasa seperti neraka yang perlahan-lahan menelan kami. Ketakutan itu nyata, dan kami tahu kami tidak bisa lagi mengabaikannya. Kami terjebak, dihantui oleh bayangan-bayangan dari desa tak bernama, dan ancaman dari para penari tanpa wajah yang kini seolah mengikuti kami kemanapun kami pergi. Kami harus menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum kami semua menghilang ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Ketegangan di penginapan kami kian mencekik. Setelah hilangnya Gita dan pengalaman mengerikan yang dialami Arman, tidur menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Setiap malam, suara loncatan di atap, kain putih di jendela, dan bau tanah basah yang menyengat membuat kami terjaga dalam ketakutan. Kami tahu, kami tidak bisa lagi mengabaikan semua keanehan ini sebagai kebetulan atau ilusi. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu
yang mengikuti kami dari desa tak bernama itu. Dalam keputusasaan, kami kembali pada satu-satunya petunjuk yang kami miliki, ponsel Gita. Dengan tangan gemetar, aku membuka galeri ponsel Gita. Ada beberapa video dan foto yang diambilnya selama di desa, termasuk rekaman pendek tari lompat arwah Priu, dan aku saling pandang, ragu apakah kami benar-benar ingin melihatnya lagi. Namun, rasa penasaran, atau mungkin dorongan tak terlihat, lebih kuat dari rasa takut kami. Video itu diputar, dan adegan-adegan mengerikan itu kembali terhampar di layar kecil. Para penari tanpa wajah itu, berbalut kain putih, melompat-lompat dengan gerakan aneh yang tak masuk akal, tanpa bayangan. Kami sudah melihatnya, namun setiap kali kengeriannya tidak berkurang. Aku mempercepat video, berharap menemukan petunjuk, sesuatu yang mungkin terlewat oleh mata telanjang kami saat itu. Aku mempause, memperlambat, dan memutar ulang beberapa kali, dan kemudian ada bagian terakhir yang tidak kami lihat saat di sana. Sebuah detail yang terlewatkan dalam kengerian dan kepanikan kami di detik-detik terakhir rekaman. Saat musik mulai meredup dan para penari mulai menghilang ke dalam kegelapan, satu penari berhenti menari. Gerakannya terhenti total, kaku seperti patung. Di tengah lapangan yang diterangi api unggun, kepalanya perlahan berputar, dan matanya, yang tadinya hanya celah di antara lipatan kain, kini menatap langsung ke kamera. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tatapan itu terasa begitu intens, seolah menembus layar dan menatap langsung jiwaku. Itu bukan tatapan kosong yang biasa kami lihat pada orang-orang di desa itu. Ini adalah tatapan yang penuh kesadaran, bahkan mungkin kebencian, dan kemudian, perlahan, kain kafannya terbuka sedikit, hanya sekitar 1 inci dari bagian bawah wajahnya, cukup untuk memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Apa yang kulihat membuatku hampir menjatuhkan ponsel. Itu bukan wajah manusia, sama sekali bukan. Itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Matanya hitam semua, pekat seperti jurang tak berdasar, tanpa pupil, tanpa iris, hanya kegelapan yang menelan cahaya. Dan mulutnya robek sampai ke telinga, sebuah celah lebar yang mengerikan, memperlihatkan deretan gigi runcing dan lidah yang menghitam. Wajah itu adalah manifestasi dari kengerian itu sendiri, sebuah distorsi dari bentuk manusia yang paling menakutkan. Aku menjerit tertahan. Rio di sampingku terkesiap, matanya terbelalak melihat apa yang ada di layar. Kami sama-sama membeku dalam ketakutan. Makhluk itu, dengan wajah mengerikan dan tatapan menghantui, tetap menatap langsung ke kamera, seolah-olah ia tahu persis siapa yang memegang perangkat itu, siapa yang telah melanggar privasinya. Kemudian, tanpa peringatan, layar ponsel tiba-tiba menjadi hitam pekat. Video berhenti, tidak ada lagi gambar, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Untuk sesaat, kami mengira ponsel itu mati. Namun kemudian, dari kegelapan itu, sebuah suara pelan, serak, dan berbisik terdengar. Suara itu bukan dari rekaman video, melainkan dari speaker ponsel itu sendiri, langsung ke telinga kami. Seolah ada seseorang yang berbicara dari dalam perangkat tersebut, yang melihat ikut menari. Kalimat itu bagaikan kutukan yang diucapkan langsung ke dalam jiwa kami. Suara itu dingin, tanpa emosi, namun syarat akan ancaman yang mengerikan. Setiap kata terasa menancap dalam benak kami, mengunci kami dalam sebuah takdir yang tak dapat dihindari. Ini bukan lagi sekadar tarian atau kepercayaan. Ini adalah kutukan, kutukan dari arwah-arwah yang marah, dari makhluk yang telah kami ganggu. Gita telah melihatnya, merekamnya, dan kini ia menghilang. Arman melihatnya,
dan ia mulai berhalusinasi, dan sekarang, kami, yang telah melihat rekaman itu. Kami yang telah mendengar bisikan mengerikan itu, kami juga akan menjadi bagian dari tarian itu. Dan benar saja, sejak saat itu, setiap malam, aku mulai mengalami mimpi aneh. Mimpi itu selalu sama, berulang-ulang, menghantuiku setiap kali aku terlelap. Dalam mimpi itu, aku berada di tempat yang gelap gulita, sebuah kegelapan tanpa batas, tanpa arah, tanpa suara, dan di sana, di tengah kegelapan itu, aku merasa memakai kain putih. Kain yang persis seperti yang dikenakan oleh para penari tanpa wajah itu. Rasanya dingin dan kaku di kulitku. Kemudian, tubuhku mulai bergerak sendiri, aku tidak bisa mengendalikannya, kakiku mulai melompat-lompat, dengan gerakan yang persis sama dengan gerakan kaku dan aneh, yang dilakukan oleh para penari. Lompatan itu terasa tanpa tujuan, hanya melompat di tempat gelap yang tak berujung. Aku berusaha berhenti, mencoba mengendalikan kakiku, namun tak bisa. Kaki ini terus melompat sendiri, tanpa henti, tanpa jeda. Aku merasakan kelelahan yang luar biasa, namun tubuhku menolak untuk patuh. Ini bukan sekadar mimpi biasa, ini adalah sebuah penguasaan. Sebuah paksaan dari kekuatan yang lebih besar. Rasa takutku di dalam mimpi itu sangat nyata. Aku takut akan kegelapan yang tak terbatas, takut akan kain putih yang membungkusku, dan paling utama, aku takut pada kenyataan bahwa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Aku seperti boneka yang ditarik oleh tali-tali tak terlihat, menari di alam mimpi yang mengerikan. Dan setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, tubuhku terasa lelah, seolah-olah aku benar-benar telah melompat semalaman. Arman juga mengalami hal yang serupa. Kami berbagi mimpi yang sama, sebuah tarian paksaan yang dilakukan di alam bawah sadar kami. Mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi, melainkan sebuah pertanda, sebuah ikatan yang telah terjalin antara kami dan arwah-arwah penari itu. Kami telah menjadi bagian dari tari lompat arwah, dan kami telah menjadi arwah yang masih menari. Ketakutan itu kini tidak hanya berdiam di luar kami, dalam bentuk suara dan penampakan. Ia telah merasuk ke dalam diri kami, menguasai alam bawah sadar kami. Kami tahu, kami tidak punya banyak waktu. Jika kita menghilang setelah merekam, dan kami mulai menari dalam mimpi setelah melihat rekaman itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami juga akan menghilang satu persatu, menjadi bagian dari tarian abadi para arwah di desa tak bernama itu? Kami harus menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum kami benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang sama dengan para penari tanpa wajah itu. Kejadian-kejadian aneh yang kami alami terus berlanjut, semakin intens, semakin nyata. Suara loncatan di atap tidak lagi hanya sekadar suara, tetapi terasa seperti hentakan kaki yang semakin dekat. Kain putih yang muncul di jendela tidak hanya satu, kini terkadang ada dua, atau bahkan 3 lembar tergantung, melambai-lambai digerakkan angin malam, seolah memanggil kami. Bau tanah basah yang menyeruak setiap tengah malam kini tak hanya sekadar aroma, melainkan sebuah pertanda akan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang bergerak di sekitar kami. Setiap malam adalah perjuangan untuk tetap terjaga, melawan rasa kantuk yang mematikan, karena takut akan mimpi buruk yang akan datang, mimpi-mimpi tentang melompat di kegelapan. Terbungkus kain putih, kini menjadi lebih jelas, lebih mengikat, dan lebih nyata. Aku menulis ini dalam kegelapan yang pekat, hanya ditemani cahaya samar dari senter ponselku yang hampir habis baterai. Tanganku gemetar hebat, bukan hanya karena dinginnya udara malam di penginapan ini, melainkan karena rasa takut
yang menggulung-gulung di dalam diriku, karena setiap malam bayangan putih itu makin dekat. Aku tidak lagi melihatnya hanya dalam mimpi. Kadang, di sudut mata, aku bisa menangkap sekilas bayangan yang melintas di koridor penginapan, atau sosok kaku yang berdiri diam di luar jendela kamar, seolah mengawasi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi akibat kurang tidur dan stres berlebihan, tetapi hatiku tahu itu lebih dari sekadar ilusi. Mereka nyata. Para penari tanpa wajah itu nyata, dan mereka ada di sekitar kami. Puncaknya terjadi semalam. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, tersantak oleh suara loncatan yang terdengar begitu jelas. Persis di atas kepalaku, aku bisa merasakan getarannya di lantai. Jantungku berpacu kencang, bau tanah basah menusuk hidung, membuat mual. Dengan napas tertahan, aku melangkah keluar dari tempat tidur, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Aku berjalan perlahan menuju cermin yang tergantung di dinding kamar. Sebuah kebiasaan otomatis yang sering kulakukan setiap kali terbangun. Namun, apa yang kulihat di cermin membuatku membeku. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku melihat wajahku sendiri di cermin. Tapi itu bukan aku, pantulan di cermin adalah diriku. Namun matanya kosong, hitam pekat seperti mata penar yang kulihat di video gitar. Tidak ada lagi kilau hidup, tidak ada lagi ekspresi ketakutan yang biasanya terpancar. Hanya kehampaan yang tak berujung, seperti sepasang lubang hitam yang menatap balik diriku. Wajahku terlihat pucat pasi, kaku, dan dingin. Dan yang paling mengerikan adalah ini, kain kafan mulai melilit tubuhku sendiri. Di cermin, aku melihat kain putih yang familiar itu, yang sama persis dengan yang dikenakan para penari, mulai muncul di sekeliling tubuhku. Pertama, di lengan, melingkari erat, lalu di bahu, merambat ke dada. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang membungkusku perlahan-lahan. Aku mencoba mengangkat tanganku untuk menyentuh kain itu, untuk memastikan apakah itu nyata, tetapi gerakanku terasa berat, kaku, seolah tubuhku bukan milikku lagi. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Ini bukan mimpi, ini terjadi di depan mataku sendiri. Aku sedang berubah. Aku sedang menjadi salah satu dari mereka. Realitas itu menghantamku bagai palu godam. Aku tidak hanya melihat mereka, aku juga akan menjadi mereka. Aku adalah target selanjutnya. Kutukan yang melihat, ikut menari itu, bukan sekadar kalimat kosong. Itu adalah takdir yang tak terhindarkan bagi siapapun yang berani mengusik mereka, yang berani menyaksikan tarian mereka dengan cara yang tidak seharusnya. Kini, aku benar-benar mengerti. Gita tidak hilang begitu saja. Dia mungkin sudah menjadi bagian dari tarian itu. Menari di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Arman, dengan halusinasi penarinya, juga sedang dalam proses yang sama. Perlahan-lahan ditarik ke dalam lingkaran mereka, dan sekarang, giliranku. Aku bisa merasakannya. Setiap malam, tarian dalam mimpiku semakin nyata, semakin sulit untuk kubedakan dari kenyataan. Aku juga adalah penarinya sekarang. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku tidak tahu apakah aku akan berakhir seperti Gita, menghilang tanpa jejak, atau seperti Arman yang terus diganggu. Yang jelas, waktu kami sudah tidak banyak. Aku harus menuliskan ini, setidaknya sebagai peringatan, sebagai jejak terakhir dari keberadaanku, sebelum aku sepenuhnya terserap ke dalam tarian abadi para arwah itu. Jika kalian membaca ini, jika kalian mendengar ceritaku, tolonglah dengarkan baik-baik peringatanku. Jangan pernah mengikuti jejak kami. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama.
Jika suatu malam kalian mendengar suara loncetan di malam hari, suara yang ritmis dan aneh, yang tidak bisa dijelaskan, jangan berpikir itu hanya tikus, jangan anggap itu hanya angin, itu adalah mereka, para penari, datang untuk mencari yang lain. Atau jika kalian menemukan kain putih tergantung di dekat rumah kalian, di jendela, di pintu, atau dimanapun yang tidak seharusnya ada, jangan pernah menyentuhnya, jangan pernah mengambilnya, itu adalah undangan mereka, sebuah tanda bahwa mereka telah menemukan kalian. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan keluar. Jangan pernah tergoda untuk melihat apa yang ada di balik pintu atau jendela. Mereka ingin kalian melihat mereka, ingin kalian terpikat, agar kalian bisa bergabung dengan mereka. Jangan lihat jendela, tutup semua tirai, kunci rapat-rapat, tutup matamu. Berpura-puralah tidak ada apa-apa di luar sana, biarkan mereka lewat. Dan yang paling penting, jangan pernah tonton ulang video tarian itu, bahkan jika kalian menemukannya secara tidak sengaja, atau jika ada yang menunjukkannya kepada kalian, alihkan pandangan, hancurkan perangkatnya, lakukan apapun yang kalian bisa untuk tidak melihatnya lagi, karena aku telah melihatnya. Dan aku telah merasakan konsekuensinya, aku telah menjadi bagian dari mereka. Karena siapapun yang menonton akan ikut menari. Selamanya, aku adalah buktinya, aku adalah arwah yang masih menari, dan sebentar lagi, aku mungkin akan menari selamanya di kegelapan yang tak berujung, tanpa wajah, tanpa bayangan, selamanya menjadi bagian dari tari lompat arwah. Aku hanya bisa berharap ceritaku ini bisa menjadi penyelamat bagi kalian, agar kalian tidak harus merasakan kengerian yang sama dengan yang kualami. Demikianlah kisah yang mengubah hidupku, sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa penasaran budaya hingga terjebak dalam lingkaran misteri yang tak terpecahkan, kisah tentang desa tak bernama, para penari tanpa wajah, dan kutukan yang kini mengikatku. Aku menulis ini bukan untuk menakuti, melainkan sebagai peringatan, sebuah jejak terakhir yang kutinggalkan sebelum kegelapan menelanku sepenuhnya. Mungkin setelah ini, aku akan menjadi bagian dari mereka, arwah yang terus menari dalam keabadian, atau mungkin ada jalan keluar, sebuah harapan tipis yang masih tersisa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, kisah ini belumlah berakhir. Terima kasih telah menemani perjalananku yang mengerikan ini. Nantikan kelanjutan kisahnya. Karena di setiap sudut gelap, di setiap langkah yang terhenti, ada rahasia lain yang menanti untuk terungkap. Siapa tahu, mungkin kisah selanjutnya akan memberimu jawaban, atau justru membawa kengerian baru. Sampai jumpa di kisah berikutnya.